Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, siapa yang rindu dia menjadi kesaksian bagi Tuhan? Yang rindu? Amin. Amin. Ya, haleluya. Kita baca satu ayat, lanjut. Next. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, setelah kita diselamatkan, Tuhan itu berharap kita menjadi saksi. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah sebelum kita menyaksikan kebaikan Tuhan, terlebih dahulu kita harus mengalami bagaimana kebaikan Tuhan itu. Kita harus mengalami bagaimana mujizat itu, kita harus mengalami bagaimana kita diubahkan. Jadi lewat cerita kita, lewat kesaksian kita, ada orang yang diubahkan dan menjadi percaya kepada Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bersaksi yang dulu mungkin keras hati, gak mau beribadah, gak peduli Tuhan, gak peduli gereja. Tetapi ketika Tuhan sudah menjamah hati Bapak Ibu Saudara, sehingga menggerakkan untuk bisa datang ke Tuhan, datang beribadah, itu bisa menjadi satu kesaksian yang membuat orang akhirnya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita harus bersaksi tentang Kristus? Karena pertama, ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada orang yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Ada orang yang akhirnya pada mulanya binasa dan sehingga dia mengenal Tuhan dan akhirnya dia menjadi orang yang diselamatkan. Ada orang yang keras hati, gak mau mengenal Tuhan, tetapi pada akhirnya memberikan dirinya dibaptis. Ada orang yang sudah berpuluh-puluh kali bahkan ratusan kali diajak ke gereja tapi menolak. Tetapi mungkin lewat kesaksian kita hatinya dijamah dan dia berkata, saya mau kenal Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita harus bersaksi. Dan Tuhan memperlengkapi kita, memberikan kuasa supaya kita menjadi saksi Kristus. Tuhan tidak mengutus kita begitu saja Bapak Ibu Saudara dengan tangan kosong. Tetapi diutus dengan kuasa daripada Roh Kudus. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan itu tidak suruh kita pergi tangan kosong. Tuhan itu tidak suruh pergi dengan tangan hampa, tetapi Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menompangkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka akan minum racun maut dan tidak akan binasa. Jadi Bapak Saudara, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ada perlengkapan rohani yang Tuhan anugerahkan ke kita ketika Roh Kudus turun atas hidup kita. Mungkin kita dulu gagap kalau ngomong. Mungkin berdiri di depan saja mungkin udah gini-gini. Shalom, nah gitu. Tapi setelah diperlengkapi Tuhan, akhirnya bisa ngomong lancar, bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersaksi adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pendeta. Yang setuju katakan amin. Tetapi pada kenyataannya bersaksi itu seringkali iblis taruh rasa takut di hati kita. Iblis seringkali taruh rasa tidak percaya diri supaya kita gak jadi bersaksi. Sehingga apa? Udah siapkan dari rumah, udah susun. Ngomong dari A sampai Z kesaksiannya kan. Seawal saya ketemu Tuhan begini, hal ini, begini. Udah mantap, udah 10 kali diulang-ulang. Oh lancar. Tiba-tiba hari H disuruh kesaksian maju ke depan. Hanya bisa keluar kata shalom. Yang lain lupa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus punya roh keberanian untuk bersaksi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang-orang yang tidak malu bersaksi tentang Yesus. Amin. Karena ketika kita bersaksi tentang Yesus, ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa diselamatkan mulai dari mana Bapak Saudara? Dikatakan di firman Tuhan, satu orang diselamatkan maka seisi keluarga
diselamatkan. Ketika udah ada satu orang diselamatkan dalam satu keluarga, dan dia mulai bersaksi, maka saya percaya keluarga itu lambat laun akan dibawa juga untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan kita harus bersaksi, karena apa? Ketika kita bersaksi, iblis dikalahkan. Bersaksi itu bukan hanya berkhotbah. Yang setuju katakan amin. Bersaksi bukan hanya berkhotbah, tetapi menjadikan hidup kita sebagai kesaksian hidup tentang Kristus. Saya katakan apa? Itu adalah khotbah terbaik. Mungkin kalau saya khotbah ini teorinya Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika Anda praktekkan khotbah ini, Anda akan menjadi khotbah yang hidup. Anda bisa membuat banyak orang di sekeliling Anda mengenal Tuhan lewat cara hidup kita. Nah, bagaimana supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi suami kita, bagi istri kita, bagi tetangga kita, bagi lingkungan kita, kita tetap menjadi kesaksian. Nah, kita lihat poinnya Bapak Ibu Saudara. 1, kita harus menjadi kesaksian dari apa? Perkataan kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kolose 3 ayat 16. 3, 2, ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Saudara, bagaimana supaya perkataan kita menjadi perkataan yang penuh kesaksian? Bagaimana supaya perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain? Caranya adalah perkataan Kristus harus ada di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya, perkataan Kristus itu yang seperti apa? Perkataan Kristus itu tidak jauh-jauh adalah firman Allah. Kalau kita mau penuh hikmat, maka kita harus hidup dalam firman Allah. Kalau hidup kita hanya TikTok, hanya Facebook, hanya YouTube, maka yang kita tahu hanya itu semua. Tapi kalau kita hidup dari firman Allah, kita setiap hari meluangkan waktu untuk belajar firman Allah, maka kita sedang menjadikan diri kita sebagai surat Kristus yang hidup. Kalau kita mau hidup kita mau jadi kesaksian, dan perkataan Kristus ada di dalam bibir kita, maka belajar firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan. Karena engkau bisa mengajar, menegur orang lain kalau engkau belajar firman Tuhan. Saya pernah kasih lucu Bapak Saudara. Jangan sampai anakmu nanti tanya pulang ke rumah. Bapak Ibu punya anak 3 tahun. Dia tanya, papi, buaro itu apa? Akhirnya karena nggak mau kalah asal jawab buaro. Oh buaro ya nak, gampang. Mangga, duren. Karena mikirnya buah kan. Jadi kita nggak akan tahu cara menghadapi orang kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam firman Tuhan, artinya apa? Kita sedang menghidupi segala perkataan Kristus ada di dalam lidah, mulut, bibir kita untuk kita perkatakan. Firman Tuhan berkata, orang baik mengeluarkan perkataan yang baik dari dalam hatinya. Jadi kalau hidup kita setiap hari dipenuhi oleh firman Tuhan, maka yang keluar kata-kata apa? Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Puji syukur. Saya percaya Tuhan baik. Dan perkataan Kristus itu seperti apa Bapak Saudara? Perkataan Kristus itu perkataan yang membangun, bukan yang menghakimi. Bapak Saudara, sekarang hal yang wajar, hal yang lumrah bagi orang di luar sana untuk saling menghakimi satu sama lain. Sekarang gak usah jauh-jauh bikin dosa Bapak Saudara. Kalau dulu jaga mulutmu, karena dari mulutmu engkau bisa hidup atau engkau bisa mati. Sekarang tambah, jaga jari jemarimu. Bapak Saudara, dulu agak susah buat orang tersinggung ya.
Kita harus ketemu dulu, kita ngomong sama dia. Kamu jelek. Sekarang gak perlu. Tinggal ambil HP, buat status WA. Langsung jadi Bapak Ibu Saudara. Makin mudah buat dosa. Jadi bukan hanya jaga lidah kita. Tapi jaga jari mari kita. Jangan mudah menghakimi. Jangan baru lihat tetangga itu baru beli TV baru. Langsung engkau kasih status. Wah, TV baru hasil dari curian. Hah? Jangan ada anak orang sebelah nangis-nangis. Engkau langsung menghakimi dan langsung bikin status. Dasar gak becus ngurus anak. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat GBH, kita ini hidup dalam dunia nyata. Jangan hidup dalam dunia tipu-tipu. Tadi pagi saya katakan begini. Ada orang yang mengidolakan idola Korea. Itu ada satu dulu cewek Korea cantiknya minta ampun, kaya iya. Dan semua orang pengen hidup seperti dia. Tapi ternyata dia bunuh diri karena stres. Karena apa yang ditampilkan di media sosial berbeda dengan kehidupan yang sebenarnya. Jadi bapak-bapak sabar kalau istrimu bilang, Pak itu di YouTube ada dibeli gelang baru ini. Dia bilang, kembali ke kenyataannya sayang. Jangan hidup di dunia tipu-tipu. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkataan orang Kristen, perkataan Kristus yang diam di dalam kita itu pastinya membangun bukan menghakimi. Kedua, perkataan yang menghibur, yang mendatangkan damai sejahtera bukan melemahkan. Jangan sampai ada orang yang curhat kepada kita, dia bilang begini, Eda, suamiku jahat. Lalu kau bilang, iya benar suamiku itu jahat, memang parah memang. Tinggalin saja, nanti saya bantu urus cerainya. Haleluya. Saya berdoa gak ada yang di sini seperti itu. Coba kalau nonton film, ada istri misalnya yang di KDRT. Biasanya kan langsung ikut-ikutan tuh. Ceraikan saja, tinggalkan dia. Itu laki jahat. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang punya perkataan Kristus, punya perkataan yang membangun, bukan yang melemahkan. Amin. Kalau ada orang sakit datang ke kamu, jangan kamu bilang, iya itu penyakit 1 minggu lagi mati. Tetangga saya gitu loh. Nggak lama setelah didiagnosis kanker stadium 4, seminggu loh dia mati. Nggak usah nunggu seminggu, 3 hari kayaknya lebih cepat. Tapi kalau engkau orang Kristen yang punya perkataan Kristus, engkau akan panggil dia, sini. Kita doa sama-sama, ada mujizat. Karena masih ada Tuhan. Perkataan orang Kristen itu adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menimbulkan damai sejahtera, dan perkataan yang menghibur Bapak Ibu Saudara. Perkataan yang mengajar bukan menjerumuskan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Kalau engkau bergaul dengan preman, dia akan kasih masukan dengan cara preman. Kalau engkau misalnya pernah ditipu, engkau tanya yang temanmu preman, kau bilang, Lai, aku ditipu 1 juta, Lai. Paling dia kasih saran begini, di mana dia biasa lewat, kita tunggu di situ. Tapi kalau engkau punya teman pendeta, paling dia bilang, kita doakan dia. Memang Bapak Ibu Saudara, jawaban pendeta itu seringkali tidak memuaskan. Karena jawabannya paling, kita doakan dia ya. Memang jawaban preman itu lebih memuaskan hati Bapak Ibu Saudara. Kita tunggu dia, di mana dia lewat. Saya jamin kepada Bapak Ibu, kalau curhat kepada pendeta, nggak jauh-jauh dari kita doakan dia supaya bertobat. Jadi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, kalau mau curhat mengenai seseorang, jawabannya nggak jauh-jauh, kita doakan dia sama-sama ya. Jadi jangan kecewa kalau curhat ya. Karena nggak akan saya bilang kita tunggu di Simpang Ampera jam 7 pagi dia lewat. Nggak mungkin. Nah, perkataan orang yang punya perkataan Kristus dalam mulutnya pasti punya perkataan yang mengajar, bukan menjerumuskan.
Bapak Ibu Saudara, hati-hati siapa orang yang di sampingmu memberi masukan, memberi pertimbangan. Kalau orangnya di luar Tuhan, sudah pasti jawaban-jawabannya juga di luar Tuhan. Tapi kalau engkau bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dia juga akan membawa dirimu takut akan Tuhan. Karena dia hidup dalam pengajaran lewat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jadi kesaksian gak perlu khotbah, maka perkataan kita harus beres. Amin. Jadi jangan percaya orang ngomong begini. Cuma katanya-katanya aja yang kasar kok, orang yang sebenarnya baik. Aduh. Firman Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi gak ada itu perkataannya kasar, orangnya baik. Yang benar itu orangnya baik maka perkataannya juga baik. Orangnya baik perkataannya juga membangun. Orangnya baik bukan menjerumuskan tetapi mengajarkan tentang kebenaran. Engkau gak perlu berkata tentang bagaimana keluarga yang hebat, bagaimana keluarga bahagia. Cukup engkau bagaimana cara engkau berbicara kepada istrimu, bagaimana engkau berbicara kepada suamimu, menghormati suamimu, bagaimana hidupmu dengan anak-anakmu. Maka itu cukup jadi kesaksian bagi orang lain. Jadi Bapak Saudara, lewat perkataan kita, jangan sampai jadi batu sandungan, tetapi hendaklah setiap perkataan kita menjadi kesaksian yang hidup, yang membawa orang lain ingin mengenal Tuhan. Jangan sampai Bapak Saudara, kita punya tetangga malas untuk ke gereja gara-gara kita tidak menjadi berkat untuk dia. Amin. Kedua, Bapak Saudara, kalau kita mau jadi kesaksian, maka kita harus menjadi kesaksian lewat perbuatan kita. Di firman Tuhan dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Jadi Bapak Saudara, kita ini dulunya orang-orang gelap. Bukan orang kulit hitam ya, orang yang tinggal dalam kegelapan yang tidak punya terang. Setelah kita terima Yesus dan percaya Yesus, kita terima terang Kristus dan hidup kita menjadi terang. Otomatis kalau kita punya terang, dimanapun kita pergi kita akan menerangi sekeliling kita. Amin. Saya berdoa anak-anak Tuhan akan menjadi terang di tempat kerjanya, akan menjadi terang dimanapun dia berada karena dia punya Kristus dalam hidupnya. Bukan sebaliknya, kita menjadi orang yang meniup terang orang lain. Udahlah, mabuk-mabuk dulu kita di lapo. Sebulan lagi lah ke gereja. Gereja itu kan cukup napas. Natal, Paskah. Ada orang yang katanya orang Kristen, dia bilang gini, ke gereja itu cukup napas aja. Hanya Natal dan Paskah. Selebihnya haleluya. Bapak Saudara, biarlah terang kita bercahaya. Artinya apa? Tindakan kita, perbuatan kita menjadi terang yang bisa dinikmati orang untuk menerangi langkah-langkah hidup mereka. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini tanda-tandanya gak jauh-jauh Bapak Saudara. Coba perhatikan. Coba perhatikan dan amati. Saat engkau datang orang senang atau orang jengkel? Saya tanya ya kepada kita ya. Gak usah lirik kiri kanan. Nanti jawab ya atau tidak. Kira-kira kalau kita datang dalam satu perkumpulan orang senang apa jengkel? Senang. Kurang yakin Pak. Biasanya ada jengkel-jengkel dikit. Bapak Saudara, kalau kita punya terang, pasti dimanapun kita pergi, kita akan mendatangkan damai sejahtera di situ. Bukan sebaliknya. Dia lagi, paling pinjam 100. Dia lagi, paling habisin makanan yang di rumah. Dia lagi. Bapak Saudara, kita harus menjadi terang supaya orang di sekeliling kita bisa melihat kebenaran Kristus. Tapi kita gak akan pernah jadi terang kalau kita hanya menjadi batu sandungan bagi sekeliling kita. Nah, Bapak Saudara, seperti apa perbuatan kita yang mencerminkan tentang perbuatan Kristus? Satu,
Tidak membalas kejahatan. Di firman Tuhan dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan haleluya. Mudah gak Bapak Ibu? Gak mudah memang kalau kita gak punya Kristus. Tapi kalau kita punya Kristus dalam hati kita, akan sangat mudah kita melakukan. Kemarin hari Rabu saya tanya, mudah gak jadi orang Kristen? Semua ragu-ragu menjawab. Kemudian saya bilang begini, kalau kita mengerti tujuan kita menjadi orang Kristen, pasti mudah melakukannya. Tapi kalau kita tidak punya tujuan ketika kita jadi orang Kristen, pasti akan sangat susah. Bapak Saudara, tidak membalas kejahatan itu adalah barang langka. Karena di dunia ini yang ada apa? Kamu tendang saya tendang kamu. Kamu tampar saya tampar kamu. Kalau bisa lebih keras. Kamu tipu saya tipu kamu. Tetapi barang langka adalah kamu berbuat jahat kepada saya, tetapi saya tetap berbuat baik kepada Anda. Siapa yang siap melakukan ini Bapak Saudara? Katakan amin. Amin. Apalagi mendoakan dan mengasihi musuh. Berat memang Bapak Saudara. Kita baru baru di plaza, tapi kita berdoa, Tuhan, balaslah Tuhan. Masih sakit nih Tuhan, merah. Misalnya istri dapat plaza dari suami kan, doalah dia, Tuhan, tamparlah suamiku. Hati-hati Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah tampar bahaya. Enggak hanya merah, hitam. Bisa langsung stroke. Jadi hati-hati. Kalau Tuhan udah turun tangan, bahaya. Tapi Tuhan bilang, barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Nggak langsung dihajar Bapak Ibu. Paling ditegur dulu. Tapi kalau tegur masih nakal baru hajar. Nah Bapak Ibu Saudara, mendoakan mengasihi musuh adalah salah satu perbuatan Kristus yang harus kita teladani. Ketika Kristus ada di kayu salib, apa yang dia katakan Bapak Ibu Saudara? Tuhan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapak Ibu Saudara, berani gak kita berdoa demikian? Kita habis di plaza terus kita berdoa, Tuhan ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi kita ingat, dia kan tadi sengaja tuh nampar. Memang susah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita punya perkataan Kristus dalam hati kita, gak ada kamus-kamus yang lain selain kamusnya mengampuni. Amin. Apalagi hidup jujur. Hidup jujur itu sekarang barang langka di mana-mana. Di pemerintahan susah kita menemukan kejujuran. Di dunia bisnis, di dunia usaha susah kita menemukan kejujuran. Bahkan ada orang yang bilang begini, kalau mau jujur di bisnis gak usah berbisnis. Karena pasti rugi. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Dan saya dipaksa jadi sales. Padahal saya gak punya basic sales. Akhirnya karena terpaksa saya jalan. Dan puji Tuhan barangnya gak laku. Kenapa gak laku? Karena saya ngomong apa adanya. Gak laku Bapak Saudara. Karena saya tahu tadi saya disuruh jadi sales. Saya tahu saya nggak pandai berbohong. Jadi saya tolak, tapi dibilang bisa kok, pergi saja, kamu harus hadapi mereka. Lah giliran pas hadap-hadapan, saya bilang apa adanya Bapak Saudara. Akhirnya kalau laku pun paling laku satu piece, 2 piece, nggak pernah selusin 2 lusin. Karena apa? Akhirnya dia bilang, ya udahlah abang udah capek, saya coba dulu ya. Dan memang Bapak Saudara, hidup dalam kejujuran itu susah, sakit. Tapi saya percaya orang jujur itulah yang berkenan kepada Tuhan. Orang jujur itulah orang yang diberkati Tuhan. Bapak Saudara, saya beberapa waktu lalu baca satu firman Tuhan di Amsal. Dikatakan begini, orang yang mendapatkan roti dengan cara yang curang akan mengisi kerikil di dalam mulutnya. Artinya apa? Yang didapatkan dengan cara tidak jujur, pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan. Tapi kita yang hidup jujur, memang kita gak langsung dapat yang besar. Tetapi Tuhan selalu pelihara hidup kita.
Jadi jemaat GBH, yuk belajar jujur. Karena hidup jujur itu adalah barang mahal di tengah-tengah dunia yang sekarang makin rusak. Amin. Kita akan menjadi orang yang sangat dicari ketika kita belajar untuk jujur. Bapak Saudara, istri saya ini dia punya satu kelemahan. Dia mulai deg-degan, apalagi nih. Tiap kami mau pergi kemana, pasti ngomongnya lampu dompet, kompor. Saya bilang, sejak kapan kamu nyalakan kompor? Ngapain dia hidup sendiri? Jadi gitu-gitu terus. Dompet, lampu, kompor, ini, itu. Saya bilang, udah. Saya bilang ke dia, waduh, kayaknya di tempat kerja ini susah bosmu lihat kamu nih. Kalau semua harus teliti semua. Tapi ternyata saya kaget. Dia dipertahankan di tempat kerjanya karena dompet lampu itu Bapak Saudara. Karena dianggap teliti, gak akan salah yang dikerjakan. Jadi saya bilang, ternyata di sini saya anggap kelemahan. Ternyata di tempat kerjamu kamu dipertahankan, kamu dibuat tetap di situ, kamu bebas milih tempat ini itu karena kamu teliti satu-satu. Bosnya bilang, kami tahu pekerjaanmu gak mungkin salah karena kamu sangat teliti. Jadi Bapak Saudara, jujur itu dengan apa adanya kita, bekerja dengan jujur itu memang terkadang tidak mengenakan bagi orang lain. Bisa lihat, orang jujur itu biasanya cepat disingkirkan. Tapi saya juga tahu, orang yang jujur selalu dibela Tuhan. Amin. Orang jujur memang selalu disingkirkan manusia. Orang jujur selalu dijatuhkan manusia. Tetapi 1000 tangan yang menjatuhkan, 1 tangan Tuhan yang membela. Dan tetap memelihara orang jujur. Amin. Bapak Saudara, juga suami yang setia kepada istri. Kita baca Amsal 5:18. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bersukacitalah, setialah kepada istri masa mudamu. Istri masa muda itu adalah istrimu yang ketika engkau masih belum punya apa-apa, mendampingi engkau dari nol menjadi istri pertamamu. Bukan, jangan sampai ketika engkau belum punya apa-apa, istrimu jadi sekretaris merangkap. Karena belum punya duit gaji sekretaris. Jadi istri juga, sekretaris juga, bendahara juga. Tetapi setelah punya apa-apa, sekretaris dia jadi ini istri. Bahaya Bapak Saudara. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak akan pernah setia kepada pasangannya. Tapi saya percaya orang yang takut Tuhan, pasti setia kepada pasangannya. Karena dikatakan apa? Setia kepada istri masa mudamu. Ingat bapak-bapak, istri masa muda. Bukan istri muda. Oke, fix ya. Jangan sampai disalahgunakan. Nah, kedua dikatakan juga kepada istri menjadi istri yang tunduk pada suami. Efesus 5:22. Kemarin Bapak Ibu, saya melayani WBI beberapa bulan yang lalu. Judul khotbahnya menjadi istri yang baik menurut firman Tuhan. Setelah dibahas setengah, muncullah para istri komplain. Pak, jangan hanya dengan kami, dengan suami kami juga harus dibahas. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, saya masih ditagih, kapan Pak ada perkumpulan bapak-bapak? Supaya menjadi suami yang baik juga dibahas. Ternyata bapak-bapak, banyak keluhan istri-istri yang tidak tersampaikan. Makanya mereka mau juga bapak-bapak belajar menjadi suami yang baik. Nanti kalau kita udah sepakat kita bikin juga menjadi suami yang baik sesuai firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbuatan kita akan menjadi terang ketika kita menjadi suami yang setia kepada istri. Istri menjadi istri yang tunduk kepada suami. Kalau caramu kepada suamimu tidak mencerminkan kasih Kristus, maka hidupmu tidak akan pernah jadi kesaksian. Begitu pula suami yang tidak mencerminkan kasih Kristus
kepada istrinya juga tidak akan menjadi kesaksian. Memang suami istri itu terkadang ada selisih paham. Tetapi sebisa mungkin jangan sampai matahari terbenam, berdamailah supaya iblis jangan mengambil keuntungan. Amin. Amin. Suami-suami kasih istrimu dan istri-istri tunduklah kepada suamimu lewat caramu memperlakukan suamimu, memperlakukan istrimu. Ada keluarga yang tidak mengenal Tuhan yang diberkati. Kalau engkau tahu menghormati suami, kalau suami tahu menghormati istri, ada keluarga-keluarga di luar sana yang akan nanya, kok bisa? Bu Irma sudah alami. Ada yang tanya, suamimu dibawa ke dukun mana? Bu Irma nggak dukun mana-mana. Saya bawa ke Tuhan Yesus, berubah bertobat. Jadi setelah orang melihat keluarga kita, dia mulai bertanya. Kalau ini pertanyaannya ekstrim, dibawa ke dukun mana? Ini nggak ke dukun mana-mana, dibawa ke Yesus pasti beres. Jadi saudara, biarkan lewat perbuatan kita nggak perlu berkhotbah, tetapi banyak orang diubahkan lewat cara hidup kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, lewat kasih kita. Nah kasih ini pertama kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah dalam arti kita melayani Tuhan. Dikatakan kasihilah Allahmu, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini diberikan kesempatan untuk melayani, maka hargai setiap kesempatan itu. Yang setuju katakan amin. Karena keledai pun, binatang pun sebenarnya Tuhan bisa pakai untuk melayani dia. Untuk menegur Bileam Tuhan pakai apa? Keledai. Tetapi bersyukurlah kita ini dipakai Tuhan untuk melayani. Jangan kita menyombongkan diri kalau kita sudah melayani. Wah saya sudah hebat. Wah saya gak mau melayani Tuhan. Tapi kalau kita dikasih melayani Tuhan, jaga kepercayaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita layani Tuhan sebagai wujud apa? Kasih kita kepada Tuhan. Dan kedua, kasih kepada sesama. Dikatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Saudara, coba kira-kira sakit gak tangannya dicubit? Sakit ya? Kalau Bapak Ibu tahu mencubit itu sakit, maka jangan cubit orang lain. Dikatakan di sini kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi standarnya kita mengasihi sesama adalah kita mengasihi dia sama seperti kita mengasihi diri kita. Kalau kita tahu ditampar itu sakit, jangan menampar orang. Kalau tahu digosipin itu sakit, jangan gosipin orang. Kalau tahu dikhianati itu sakit, jangan khianati orang. Jadi ada dua kita wujudkan kasih. Pertama kasih kepada Allah, kedua kasih kepada sesama. Jangan hanya kita pakai salib besar-besar, pakai kaos I love you Jesus dan segala macam, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan tentang perbuatan Kristus. Bapak Saudara, kasih kita kepada Allah dan kepada sesama harus kita utamakan. Karena dikatakan kedua hukum ini disitulah tergantung seluruh hukum Taurat dan hukum para nabi. Kalau zaman dulu mereka melayani Tuhan, mungkin karena itu rutinitas tugas. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, memang Bapak Ibu dijadwal untuk melayani. Cuma sebagai aser, cuma sebagai kolektan. Tetapi lakukan itu sepenuh hatimu karena engkau mengasihi Tuhan. Karena apapun pelayananmu, wujudkan itu sebagai kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai sekecil apapun yang engkau lakukan kepada Tuhan. Amin. Kita baca ayat terakhir. 2 Korintus 3 ayat 3, 3:2 ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging. Yaitu di dalam hati manusia. Bapak Saudara,
Paulus berkata, ternyata kamu adalah surat Kristus. Kalau firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka dari tulisan mati ini kita transfer ke hidup kita menjadi hidup. Janji Allah di sini kita jadikan menjadi janji yang hidup dalam diri kita. Segala hukum-hukum Allah di sini kita ambil menjadi dasar pedoman hidup kita. Maka biarlah kita menjadi surat Kristus karena kita melakukan kebenaran firman Allah. Amin.